Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di On The Groove, obrolan tentang gambut dan mangrove. On The Groove merupakan podcast Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang akan membahas mengenai isu-isu lingkungan, baik itu gambut dan mangrove, serta yang berada di tengah masyarakat. Nah, Sob, sekarang saya sudah berada di event pameran Indogreen Environment and Forest yang ke-12 di Balai Sidang Jakarta Convention Center yang diadakan dari tanggal 1 hingga 3 Juli mendatang. Nah, tentunya penasaran apa saja sih yang ada di pameran Indogreen ini? Ternyata banyak sekali partisipannya, mulai dari Sabang hingga Merauke, itu turut hadir di dalam kegiatan pameran Indogreen ini. Tentunya juga BRGM turut berpartisipasi. Nah, apa saja sih yang BRGM tampilkan di pameran Indogreen ini? Banyak sekali, Sob. Mulai dari produk binaan hingga produk-produk yang masih menjadi rahasia deh pokoknya. Nah, untuk bagi sobat gambut yang sobat gambut dan mangrove yang penasaran, bisa datang ke pameran Indogreen Environment and Forest yang ke-12 di Balai Sidang Jakarta Convention Center. Dan tentunya kita tunggu ya di booth BRGM. Nah, sobat gambut dan mangrove, bukan On The Groove namanya jika tidak memberikan kejutan. Nah, ada beberapa kejutan, yaitu narasumber kita, yaitu adalah seorang praktisi nih di bidang mangrove. Nah, jadi sobat gambut dan mangrove juga mungkin sudah tahu mengenai fungsi dari ekosistem mangrove itu sendiri ya secara ekologis. Namun ternyata ada fungsi ekonomi, Sob, yaitu adalah pemanfaatan produk-produk mangrove yang bisa dijadikan olahan, baik itu pangan ataupun mungkin kerajinan tangan lainnya. Nah, tentunya sudah tidak sabar dong siapa nih narasumber praktisi kita. Ya oke, langsung aja kita sambut Bu Alfia. Halo, selamat datang Bu Alfia di On The Groove. Halo, terima kasih Mas Rizky. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik. Nah, infonya nih, Ibu datang dari Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Betul sekali. Saya dari Muara Gembong. Nah, kira-kira jauh nggak nih sih Bu dari Muara Gembong ke Jakarta ini nih? Tadi saya berangkat jam 8 sampai sini jam setengah 12. Berarti sekitar 4 jam lebih ya Bu? Hampir 5 jam. Hampir 5 jam. Itu bebas macet. Bebas macet, ya. Padahal kalau Bekasi kan ada istilah Jabodetabek nih, Jakarta, Bogor, Jabodetabek, Depok, Bekasi. Berarti kan setidaknya tuh ya samping-sampingan. Harusnya seperti itu. Tapi ternyata jauh, hampir seperti 5 jalan jam ke Cirebon. Betul. Nah, baik sobat gambut dan mangrove, ini ada Bu Alfia ya yang tadi saya bilang sebagai praktisi di bidang ekosistem mangrove. Ya, beliau ini salah satu yang mengolah produk olahan dari mangrove seperti itu. Nah, Bu Alfia, tadi saya dapat informasi Bu Alfia ini memiliki kelompok masyarakat atau mendampingi atau mengetuai lah kelompok masyarakat kebaya. Nah, kebaya ini pasti ada kepanjangannya nih. Nah, apa sih Bu, bisa dijelasin ya kebaya nih? Betul. Kebaya itu merupakan salah satu kelompok masyarakat yang kepanjangan dari kebaya itu adalah kelompok bahagia berkarya. Bahagia berkarya, berarti kelompoknya itu senang apabila berkarya. Atau bahagia. Iya. Baik. Dan itu pun saya senang karena saya tinggal di desa Pantai Bahagia. Pantai Bahagia. Ya, makanya kelompok pun saya kasih nama Bahagia Berkarya. Oke, baik. Nah, Bu, dari kebaya ini sendiri tadi kan saya sudah sampaikan di depan nih kepada sobat gambut dan mangrove semua. Kelompok kebaya ini mengolah produk dari ekosistem mangrove sendiri. Itu sejak kapan sih, Bu? Iya, kebaya memang pengolahan utamanya adalah mangrove ya. Kebaya mulai produksi mangrove itu dari tahun 2013. Dari 2013. Ya, kita sudah mengolah mangrove. Tapi kalau mengolah mangrove-nya, saya sendiri mengolah mangrove-nya itu dari tahun 2011 kita sudah mengolah mangrove. Sudah dari 2011. Ya. Berarti kurang lebih sudah sekitar 11 tahun ya. Betul. Oke. Nah, dari produk-produknya sendiri ini berarti sudah mulai dikeluarkan istilahnya sudah dijual di luar umum belum sih Bu? Alhamdulillah sudah. Udah ya. Ya. Oke, baik.
Nah, jadi Sobat Gambut dan Mangrove tadi Bu Alfia dari kelompok masyarakat Kebaya nih ya. Bahagia Berkarya sesuai dengan nama desanya, Desa Pantai Bahagia. Nah, Bu, mungkin banyak Sobat Gambut dan Mangrove belum tahu nih Desa Pantai Bahagia itu kondisinya seperti apa nih? Karena kan pasti kalau ada olahan mangrove tentunya ada ekosistem mangrove-nya juga nih. Nah, kondisinya bagaimana sih, Bu? Iya, Desa Pantai Bahagia itu ada dikelilingi semuanya laut ya. Laut. Dikelilingi laut. Kita mau ke barat, ke selatan, ke utara juga tetap ketemunya laut-laut juga. Baik. Jadi otomatis kita dikelilingi oleh tanaman mangrove ya. Karena nggak bisa nanam buah atau jeruk ya di air asin. Oh, karena tadi ya, di pantai itu di ya, Bu, ya, di pesisir ya. pantai. Baik. Ya, alhamdulillah kondisi mangrove-nya dari tahun 2013 itu kita sudah mulai benahi karena 2003 sudah abrasi dan hampir semuanya habis semua tanaman mangrove itu dan rusaklah ekosistem mangrove-nya. Tapi 2013 kita mulai mencoba memperbaiki karena di awal tadi karena mangrove itu punya fungsi utama sebenarnya selain fungsi ekonomis ya, Mas Rizky. Fungsi utama mangrove itu sebenarnya fungsi ekologis ya. Untuk keselamatan lingkungan, ekosistem mangrove kayak ikan, udang dan sejenisnya lah yang ada di ekosistem mangrove. Baik. Tapi secara kenyataan masyarakat lebih ke fungsi ekonomisnya. Jadi dari mulai dijual kayunya ya. Kemudian dijual olahannya dan produknya, ya daripada fungsi ekologisnya justru masyarakat lebih taunya fungsi ekonomisnya. Berarti agak sedikit melupakan fungsi ekologisnya. Agak melupakan fungsi ekologis. Padahal yang utama ya fungsi ekologis ya Bu ya tadi. Betul. Saya setuju Bu tadi juga karena di awal juga saya sebutkan bahwa malah kebanyakan fungsi ekologisnya yang kita ketahui, tapi ternyata dijaga fungsi ekologisnya malah dilupakan ya. Malah lebih ke arah fungsi ekonomisnya. Nah, jadi Sobat Gambut dan Mangrove jangan lupa nih selain fungsi ekologis dan ekonomi tadi, ini harus kita juga jaga nih secara seimbang baik ekologis dan ekonominya sehingga dapat terjaga nih ya Bu ya. Betul sekali. Nah, sampai malah kalau saat ini alhamdulillah ya dengan adanya penyuluhan dari tamu-tamu atau komunitas lingkungan. Akhirnya masyarakat mulai mengerti kalau mangrove itu sebenarnya harus dijaga, bukan ditebang, bukan dijual pohonnya. Tapi silahkan ambil hasilnya, baik itu buahnya, daunnya, tapi jangan dimatikan akarnya. Gitu. Supaya sistem kehidupan masyarakat juga terjaga, ekosistem mangrove juga terjaga. Jadi seimbang ya. Jadi ada kesuburan gitu, ada kesuburan ekonomi masyarakat dan kesuburan kehidupan juga. Baik. Nah Bu, tadi sudah saya sebutkan ada produk olahan nih. Nah sekarang di depan kita Sob sudah ada produk olahan nih. Ini saya ambil ya. Iya. Nah, ini ada stik daun mangrove Mang Oge. Nah, Mang Oge ini apa nih Bu? Mang Oge itu. Mau tahu apa mau tahu banget? Ya, tahu banget boleh sih. Iya, Mang Oge itu merupakan merek dari produk ibu-ibu kebaya. Mang Oge sendiri mangrove olahan Muara Gembong. Mangrove olahan Muara Gembong. Nah, ini Sob nih produknya. Gitu. Nah, ini ada stik daun mangrove. Ini berarti dari olahan daun mangrove-nya, Bu? Iya, daun mangrove-nya. Oh, bisa ya ternyata diolah? Bisa. Oh, saya kira tuh rasanya cuma pahit aja gitu, jadi ya udah nggak bisa dipakai gitu, hanya buahnya aja. Karena jenis mangrove itu nggak cuma satu, ya banyak jenisnya lah. Tapi yang di daerah Muara Gembong itu kita baru cuma ada 7 jenis mangrove. Oh gitu. Dan Kebaya baru mengolah 3 jenis mangrove. Berarti dari 7 baru 3 yang diolah. Nah ini yang dari daun mangrove ini saya pakai jenis Plusea atau biasa masyarakat bilang beluntas. Beluntas, bahasa lokal di sana beluntas ya. Beluntas. Tapi kalau mangrove-nya Plusea. Oh, Plusea, oke. Nah, kalau yang ini sirup mangrove, saya pakai dari jenis Soneratia cassiolaris atau pidada. Ya. Oh iya, bahasanya pidada ya, Bung ya. Pidada. Nah, untuk tepungnya, tepung mangrove, saya juga buat dari jenis mangrove Avicennia alba. Nah, kalau tepungnya ini terbuatnya dari apa, Bu? Dari buahnya, daun atau apanya? Buah, dari buah mangrove-nya. Nah, dia jenisnya Avicennia. Sebenarnya kalau yang lebih
lebih bagus karbohidratnya tinggi tuh sebenarnya Bruguera ya. Bruguera. Itu jenisnya Gymnorrhiza. Cuma di daerah kami ya, di daerah Pantai Bahagia, untuk Bruguera Gymnorrhiza ini belum bisa diproduksi karena kita masih proses penanaman. Oh, Ya. oke. Tapi apa maksudnya untuk tanamannya sudah ada ya? Sudah ada. Cuma belum bisa Ya, diolah, ya, belum bisa dimanfaatkan. diolah. Baik. Nah, itu tadi yang disebut keseimbangan ya Bu ya. Betul, Kita juga tidak betul. boleh terburu-buru juga untuk mengolah. Kalau memang ya belum saatnya ya Ya. kita tunggu. Karena ya, kalau gitu. nanti buahnya langsung diolah habis tidak ada keseimbangan, nanti kelanjutannya tidak ada untuk keselamatan lingkungan juga. Ya ke fungsi ekonomisnya juga nanti pasti bermasalah. Ketika pemesanan banyak, bahan bakunya Nggak nggak ada. ada, apa yang mau dijual Betul. juga gitu. Baik. Jadi supaya seimbang. Seimbang. Nah Bu, dari sekian ini ada berapa macam jenis produk olahan Mang Oge nih? Ya, saya sekarang sudah ada 10 olahan. 10? Ya, tapi baru dari 3 jenis Baru ya, dari 3 3 jenis mangrove yang saya produksi. Mulai dari dodol, sirup, jus, stik, kerupuk, keripik umpet, peyek, tepung, sama kopi. Kopi mangrove ada Bu? Ada, kopi mangrove juga Dari ada. buahnya juga? Dari buah juga. Dia pakainya Avicennia. Pakai Avicennia. Iya. Tapi nggak ada ya di sini ya Bu ya? Iya betul, nggak ada di sini. Karena Saya memang sedikit dia penasaran sebenarnya dengan kopi itu kalau jenis Avicennia berbuahnya nggak seperti jenis Soneratia ya. Kalau Avicennia berbuah itu 1 tahun sekali, bahkan 2 tahun sekali 2 baru tahun sekali berbuah. Iya. Tapi kalau untuk tanamannya, alhamdulillah sudah banyak. Sudah banyak ya? Ya, tinggal nunggu panennya aja. Nah berarti Sobat Gambut dan Mangrove ya, bagi yang penasaran sama kopinya nih Iya. Bu ya, ditunggu aja deh. Ke Muara Gembong. Atau enggak ke Muara Gembong Iya. langsung nih. Ya kalau kayak gitu ajak-ajak saya juga lah. Iya, gitu, Bu. siap. Nanti saya jemput pakai perahu. Asik, oke baik. Nah Bu, dari 10 tadi, Iya. itu yang banyak diminati nih, atau yang paling sering terjual keluar, Iya. itu apa nih Bu? Kalau selama ini Kebaya dan Mang Oge yang best sellernya itu dodol. Mungkin karena memang sudah iklimnya Indonesia ya, banyaknya suku Betawi memang lebih suka ke dodol. Ke dodol? Jadi yang paling laris itu dodol. Dodol, oke. Iya. Apa namanya, berarti dodol Betawi sih ya memang. Iya. Berarti hampir setiap Sudah saat. identik masyarakat Indonesia itu biasa dodol. Nah baik Bu, pertanyaan selanjutnya nih. Berarti kalau tadi sudah dibilang mangrove itu banyak ya Iya. di daerah desa Pantai Bahagia atau umumnya di Kabupaten Muara Gembong ya. Kabupaten Bekasi, di Kecamatan Muara Gembong. Berarti tidak sulit dong ya Bu untuk bahan bakunya. Alhamdulillah, kalau bahan baku kita siap sedia. Siap sedia. Iya. Baik. Nah Bu, untuk tadi sudah dijelaskan produknya sudah siap. Bahan bakunya juga sudah tersedia banyak. Nah, tentunya kan ada pengenalan nih produk-produk mangrove, Iya. karena kan mungkin bisa dikatakan masih sangat jarang dan masih sangat sedikit sekali pengetahuan mengenai produk mangrove yang bisa diolah. Nah, cara Bu Alfiah sendiri untuk mengenalkan produk-produk mangrove ini atau khususnya produk-produk Mang Oge gitu. Betul sekali Mas Rizky ya. Saya sering ikut pameran atau jualannya, ya jualan lah intinya ke daerah Bekasi saja ya, Kabupaten Bekasi. Kayaknya kalau saya lihat yang kenal mangrove itu paling 30%-nya lah, yang 70%-nya nggak kenal mangrove. Jadi setiap kali pameran kadang saya pulang sakit tenggorokan. Jelasin. Ya ngejelasin, karena setiap yang datang nanya, ibu ini apa? Mangrove. Setelah ditanya mangrove, ini mangrove itu apa? Ya ini mangrove itu yang tanaman untuk penangkal ombak gitu kan. Sudah nanya, ini mabok enggak? Enggak. Sudah ditanya, udah jawab enggak, dia nanya lagi. Ini beracun enggak, mati enggak kalau makan? Akhirnya kita praktekin juga kan. Makan juga, makan lagi, minum lagi. Sampai akhirnya lupa makan, lupa minum yang lain, sudah kenyang dengan olahan saya gitu. Sendiri, gitu. Jadi seringnya kalau pulang pameran saya sakit tenggorokan gitu kan. Karena makan produk sendiri. Iya, soalnya udah nggak makan nasi nggak makan gitu nasi. ya. Kebanyakan ngomong juga kan. Jadi betul. tenaga keluar semua nih dari tenggorokan, semua tenaganya keluarnya. Nah, mudah-mudahan Ibu di podcast On The Group ini Ibu jelaskan banyak sekali masyarakat atau Sobat Gambut dan Mangrove semua yang menyaksikan. Jadi ketika ketemu Bu Alfiah nih, dimanapun Bu Alfiah berada atau jualan, udah tahu nih produk Mang Oge atau produk olahan dari mangrove. Iya, amin.
Nah, untuk pengemasan sendiri nih Bu, ini kan cukup menarik nih. Mulai dari apa namanya lambangnya, Iya. gambar ini. Nah, ini ada yang ngebantu Ibu atau memang murni dari teman-teman kelompok kebaya nih yang desain? Ini betul sekali ada yang bantu. Kalau untuk untuk kemasan, logo dan segalanya kita dibantu sama anak-anak Save Mugo. Save Mugo. Ya, Save Mugo itu yang komunitas pecinta lingkungan, yang berarti Save Mugo adalah selamatkan Muara Gembong. Selamatkan Muara Gembong. Karena memang mayoritas ibu-ibu di kebaya itu, kenapa saya kumpulkan dan saya bantu untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sana, karena awalnya memang masyarakat di sana ya buta huruf. Jadi jangankan untuk membuat stiker atau branding logo-logo seperti ini, baca aja susah. Tentu bisa gitu. Iya. Oke, baik. Nah Bu, ini ada request khusus dari para sobat gambut dan mangrove, karena tadi saya sempat nanyain yang best seller atau yang sering keluar itu dodol. Iya, betul. Nah, ini ada permintaan, boleh nggak nih Bu dipraktekkan? Oh, boleh. Boleh ya? Oke, boleh, kalau kayak gitu, nah sobat gambut dan mangrove tentunya penasaran ya bagaimana cara mengolah dodol mangrove. Nah, sekarang alhamdulillah Bu Alfia bersedia nih mendemokan di episode On The Groove kali ini. Nah, baik Bu Alfia, sekarang Bu Alfia boleh beritahu nih produk bahan-bahan dari produk dodol mangrove yang akan kita buat sekarang, Bu. Oke, siap. Terima kasih Mas Rizky. Oke, ini kita lihat satu-satu bahannya ya. Bahannya simpel, nggak banyak ya. Ini buah mangrove yang sudah matang. Kalau sudah matang empuk ya. Empuk gitu ya? Iya, empuk. Oke. Nah, kemudian ada air Putih. kemudian ada gula. Udah bahannya simpel. Itu aja Bu? Iya, Cuma bahannya 3 itu? Cuma 3. Udah buat dodol tadi? Dodol mangrove. Oh. Jadi rasanya asli. Tidak ada bahan tambahan lain. Tidak ada pengawet. Ya, tidak ada pengawet ataupun tepung-tepung yang lain. Jadi memang dia asli dari daging mangrove. Daging mangrove. Iya. Wah, ini berarti jadi hal yang unik juga nih sobat gambut dan mangrove semua ya. Jadi tadi secara tidak langsung Bu Alfia sudah menyebutkan keunggulannya. Ya. Tanpa pengawet, tanpa tepung, bahan tambahan. Murni dari daging buah mangrove. Nah, ya. Boleh Bu langsung dipraktekkan aja nih. Oke. Kita langsung praktek mulai ya. dari mana dulu nih Bu? Kita mulai dari peres dulu. Meres? Ya. Oke, boleh saya bantu ya Bu ya? Tapi peresnya dicampur air ya. Oh gitu, ya. oke. Ini kita tuang dulu airnya ya. Ini 1 kilo daging, 1 kilo buah gitu ya. Dicampur sama air 350 mili ya. Oh, itu memang perbandingan harus iya, gitu? Iya, karena dia sudah banyak mengandung air. Jadi kalau kita aduk dengan banyak air lagi, proses masaknya jadi tambah lama. Tambah lama? Iya. Jadi emang jangan banyak-banyak air, karena dari buahnya sendiri nanti kalau pas dimasak dia akan menjadi cair dan encer. Nah, kalau bahasa Bekasi ini ada disiangin nih Bu. Iya. Nah, ini berapa lama nih buah ini disiangin istilahnya? Ini kita bejeknya lumayan lama ya, karena memang dia harus kental, kemudian juga sampai hancur, ngaduknya harus rata juga harus ya. Rata. Nah, ini contoh aja nih sob. Iya, ini pokoknya ini cara peresnya ya, pokoknya sampai hancur dagingnya, sampai rata, kental dengan air. Nah, cuma kita untuk mempercepat proses ya, mempercepat proses pembuatan dodolnya, saya sudah siapkan daging yang sudah hasil diperas gitu. Nah, baik sobat gambut dan mangrove, tadi sudah sampaikan oleh Bu Alfia bahwa ini memang agak memakan waktu yang lama ya Bu ya, untuk dari proses penyiangan sampai pemerasan. Aduh, perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Ya. Nah tuh, jadi buat sobat gambut dan mangrove yang mau beli dodol, gak usah ditawar-tawar. Ya, buatnya susah. Betul sekali. Terus juga perjuangan mencari buahnya yang lebih susah, Mas. Terutama karena itu ya Bu. Karena dia harus lebih pagi daripada kambing. Gimana tuh maksudnya Bu? Karena dia ini buah mangrove yang jenis Soneratia ini kalau matang dia pasti jatuh. Jadi nggak bisa dipetik di atas pohon. Berarti, itu ke ciri khas dari mangrove. Begitu matang dia jatuh. Oke, baik. Ya, dia punya rasa yang khusus, asam. Karena dari 3 jenis mangrove yang saya olah punya ciri khas masing-masing. Kalau Avicennia dia punya rasa pahit. Pahit. Nah,
Tapi dengan proses penghilangan tanin, pahitnya akan hilang dan menjadi tawar. Oke, baik. Kalau dari daun fuchsia dia punya mentol. Berarti agak pedes, dingin pedes gitu ya. Nah, kalau yang jenis Soneratia ini asem-asem. Asem-asem seger. Asem ngeledek. Asem-asem ngeledek. Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa langsung lihat nih ya. Sudah mulai sudah mulai jadi adonan. Tapi masih lama. Tapi masih lama. Butuh waktu berapa lama, Bu? Ini lebih dari setengah jam. Lebih dari setengah jam? Ya, karena nanti lebih kental dan nyaringnya dengan saringan yang serapat ini ya. Oke. Ini prosesnya lama dan tidak bisa dengan satu kali saringan. Oh gitu. Harus 2 kali saringan supaya teksturnya bisa lembut. Kalau nggak disaring? Kalau nggak disaring? Nggak bisa? Ya nggak bisa. Jadinya dodolnya gimana ngirisnya nanti bijinya kemakan pahit. Oh, berarti untuk memisahkan bijinya juga ya? Karena sampai matang pun ini buah ini tetap pahit. Pahit? Ya, dari mentah sampai matang bijinya tetap pahit. Baik. Ya. Nah, berarti boleh nggak Bu dilihatin nih contohnya yang sudah setengah jadi nih dari ininya nih. Ini jadi kalau sudah dari perasan langsung begini ya Bu ya? Iya, langsung disaring dan ini hasil saringannya. Nah, kalau kayak gini berapa kali saringan Bu? 2 kali. 2 kali saringan jadinya hampir kayak pasta kayak begini ya? Oke, nah setelah ini apa nih Bu? Nah, langkah selanjutnya nih? Lanjut ini saya bantu aduk ya? Ya, campur dengan gulanya ya. Kan tadi sudah dicampur air, ini bahan ketiga gula. Baik. Ini berarti diaduk? Ya, diaduk. Nah, berarti kalau setahu saya buat dodol itu kan diaduk terus nih Bu? Ya. Kalau sampai produk jadi berapa lama tuh ngaduk Bu? Nah, ini proses ngaduk sampai jadi dodol itu hampir 60 menit. 60 menit? Ya. Oh. Berarti... Tapi sebenarnya kalau dibanding dengan dodol Betawi jauh ya. Kalau dodol Betawi kan sampai 8 jam. Ya, cuma dodol Betawi bisa diaduk sampai sekian kilo gitu. Tapi kalau dodol mangrove nggak bisa. Dia kalau ngaduk sekaligus 2 kilo atau 5 kilo warnanya nggak jadi bening. Karena proses pengapiannya lama. Jadi lama di proses pengapian karena warna yang muncul di dodol mangrove itu dari warna coklatnya memang warna proses pengapian, bukan dengan pewarna. Nah, bukan dengan pewarna Sobat makanan. Gambut dan Mangrove ini dapat pengetahuan ya, ternyata berbeda antara dodol konvensional sama dodol mangrove nih Bu ya. Iya, betul. Dia pengadukannya lebih cepat, tapi ternyata tidak bisa banyak. Tidak bisa banyak, dia harus tetap 1 kilo, 1 kilo. Kalau kita buat 1 hari 20 kilo ya harus 20 kali ngaduk. 20, waduh berarti banyak kuali ya Bu ya? Iya, memakan bahan, memakan peralatan. Ya. Kalau di dodol Betawi makan tenaga. Iya, makan tenaga, makan waktu. Ini makan bahan. Makan bahan dan peralatan. Ini juga udah mulai coklat ya? Iya. Tapi dia nanti prosesnya akan mencair dulu, menjadi lebih encer. Lebih encer. Iya, karena tadi yang saya bilang, karena kandungan air di dalam buah mangrove Soneratia ini lebih banyak dibanding dengan jenis mangrove lainnya. Tapi kalau karbohidratnya yang paling tinggi Bruguera. Tapi ini kan Soneratia Bu. Iya. Bisa nggak selain Soneratia? Itu dia, Ibu sudah coba, saya sudah coba ya. Saya sudah coba dari jenis Avicennia, saya coba dodol. Tapi dia nggak jadi ngelengket. Oh gitu. Iya, dia jadinya kayak apa ya, kayak lempog kalau orang sana bilang, lebih pecah. Oh, berarti kayak selai kali ya? Ya, kayak wajik. Kayak wajik, iya. Nah, berarti ini 60 menit nih. Ya. Nah, buat Sobat Gambut dan Mangrove, tentunya nggak sabar ya. Kita juga kasihan tim editingnya juga kalau misalkan harus 60 menit nih. Harus nunggu sampai matang. Berarti sudah ada produk jadinya dong Bu? Saya sudah siapkan produk jadinya, biar nggak penasaran. Karena harus nunggu lama-lama gitu. Jadi yang cepat saya sudah bawa dan saya sudah siapkan. Oke, siap. Nah, baik Sobat Gambut dan Mangrove, ini ya setelah hasil dari 60 menit pengadukan ya Bu Alvia ya. Betul. Ini nanti hasilnya jadi seperti ini nih. Ini kalau misalnya boleh saya sentuh nggak ya Bu ya? Boleh. Nah, oh iya bener jadi dodol. Ternyata saya kira lembek gitu. Oke, nah Sobat Gambut dan Mangrove, ini hasil akhirnya nih. Tapi ini belum akhir ya Bu ya, karena belum di-packing ya. Belum di-packaging. Tapi secara untuk olahannya sudah bisa dimakan. Pemasakannya sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya nih Bu untuk pengepakan. Nah, pengemasan nih. Boleh nggak nih saya diajarin Bu? Iya, siap. Karena tadi saya lihat beberapa produk ini cantik-cantik nih. Kayak Bu Alvia lah pokoknya. Iya, terima kasih Mas Rizky.
Gitu. Nah ini saya bantu, saya kecilkan aja Oke, Bu ya. supaya siap. Kayak ini, Mas Rizky, ini alat untuk pengukur ya. Ini bukan pengukur suhu tapi ini pengukur dodol. Bu Ibu Ya. mentang-mentang masih pandemi pengukur suhu nih bandingannya. Ya, silakan Mas Rizky. Nah, gimana Bu? Coba, nah ini. Oh ini berarti udah di ini ya. Udah di apa namanya? Udah diukur ya? Ya, itu tinggal ditarik sama pisau. Nah, ditarik lurus. Gini ya Bu ya? Ya, Langsung ya? siap. Langsung. Nah, Set. ya. Ini mohon maaf Sobat Gambut dan Mangrove kalau saya ada suara-suara aneh gitu. Karena saya memang suka set sendiri kalau lagi motong. Lanjut. Ya. Saya sambil ngaduk yang ini Iya. ya, biar nggak gosong. Nah kalau kayak gini Ya, tinggal ngikutin garis awal tadi yang pertamanya. sehari bisa produksi berapa banyak Bu? Kalau lagi banyak pesanan nih. Kalau lagi banyak pesanan, karena memang kita sistemnya PO ya, kebaya PO ya? yang nggak stok ya. Kalau lagi pesanan banyak sampai satu hari itu bisa sampai 100 toples. 100 toples Ya, berarti 100 toples itu kan berapa kilo yang bahan baku? satu toples itu kan 250 gram. Kalau bahan bakunya sekitar 20 kilo. Wah ternyata untuk motong kayak gini juga penuh kesabaran juga ya. Iya. Matanya juga perlu yang Iya jeli masih juga. jeli gitu. Kalau enggak ini nih tabrakan Berhubung garisnya. Ibu-ibu kebaya meskipun udah usianya udah dikit lagi lolos, cuma Ya karena Allah, sering, dikit lagi lolos. cuma karena sering jadi udah biasa. kayak, iya udah kayak ada apa ya, udah kayak semacam gimana, udah kelihatan gitu. Tapi seru juga nih Bu kalau misalkan Ibu buat apa namanya kelas kayak begini nih Bu. Oh, gitu. Dari kelompok berkarya tadi nih, kebaya Iya. tadi nih. Buat ngenalin lah apa olahan produk-produk mangrove ke masyarakat nih. Insya Allah. Nah, jadi Sobat Gambut dan Mangrove, sekali lagi saya ingatkan, kalau mau beli dodol mangrove, Mang Oge langsung datang atau hubungi Bu Alfia ke Muara Gembong ya Bu ya. Iya, betul. Desa Pantai Bahagia. Gak jauh kok. Tadi sekitar 4,5 jam aja ya Bu ya. Iya, itu nggak macet ya. Nggak macet ya. Kalau macet saya nggak bisa prediksi. Oh gitu. Nah baik Sob, sekarang masuk ke sesi pengemasan ini Bu Iya, ya. betul. Oh gitu. Nah tadi Bu Alfia sempat ngomong sama saya bahwa jangan dipegang, katanya takut lengket kayak begitu mah. Makanya ada alat bantunya nih, tusuk gigi. Biar sesuai SOP juga. Sesuai SOP ya Bu Iya. ya. Apalagi masih pandemi. Betul, betul. Oke Bu, boleh Bu langsung dicontohkan nih. Saya Oke. gimana nih awalnya nih Bu? Saya kasih contoh ya, satu, Boleh. tapi selanjutnya Mas Rizky yang lanjutin ya. Wow, saya Nah, dapat ini, tantangan. Ini kita ambil satu. Ini kayaknya yang ngirisnya ini nafsu Iya. banget nih, kayaknya subur kayak yang motong. Nah ini Oke. dipegang Saya gini, ambil satu ya, Bu, ya. iya. Oke. Ini. Nah lanjut kita bungkus. Oke. Kita kasih tali ya, biar nggak lari dodolnya. Oh. Nah, Baik, baik. Oh. nah ini taruh di sini. Ini kalau saya Sobat Gambut melihat saya agak sedikit ribet karena memang tangan saya besar. Jadi agak sulit kalau untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya menuntut kerajinan Bu, Iya, kerajinan betul. tangan. Memang ini butuh apa ya? Butuh kesabaran sih sebenarnya. Memang kalau dikerjakan tuh nggak berat, ya. Bukan kerjaan berat lah Kak. Tapi nyatanya kalau ngebungkus dodol itu ngantuk. Oh gitu Bu malah. Iya. Malah ngantuk ya? Iya. Jadi berat juga, berat melawan ngantuk gitu. Saya kira tuh malah sakit pinggang karena lama Iya, kayak gitu. enggak, yang paling berat itu ngantuk sebenarnya Mas Rizky. Karena kerjaannya nggak perlu tenaga yang kayak macul atau ya apalah gitu. Kerjaannya duduk santai, tapi ngantuknya yang luar biasa kalau Ngantuknya luar biasa. packing dodol ini. Baik, baik. Bu saya penasaran nih Bu, karena tadi udah tahu prosesnya Iya. dan mulai dari meres sampai ngemas. Iya. Saya boleh nyobain nggak Bu? Boleh, Boleh ya? silahkan dicobain. Nah, Nggak abdol ya, nih Sobat Gambut dan kalau Mangrove. nggak dicobain. Dodol mangrove, warnanya memang lebih terang ya Bu ya dibanding dodol Betawi atau dodol-dodol konvensional lainnya. Cuma saya penasaran, karena terus terang saya baru kali ini Bu makan. Oke, ayo dicoba. Ya, bismillah. Jangan lupa testimoninya.
Sebenarnya dodolnya seger. Apalagi ditambah teman minum teh. Ya. Karena rasanya benar-benar seger kayak asam gitu ya Bu ya? Iya, itu asamnya asli. Asli ya? Asli dari buah mangrove-nya. Dan insya Allah nggak bikin mules, nggak bikin perih, aman untuk lambung. Ya memang selama ini Kebaya belum pernah melakukan penelitian secara keilmuannya lah ya, secara medisnya. Tapi selama ini yang saya amati, makanan ini, dodol ini atau buah mangrove ini memang sudah jadi makanan sehari-hari warga Muara Gembong, khususnya Desa Pantai Bahagia. Dan sampai saat ini belum ada yang mengeluh sakit lambung karena makan buah ini. Khususnya buah ya, pidada khususnya ya? Buahnya. Padahal kan ini mungkin kalau ini sudah dijadikan dodol, sudah campur gula manis. Tapi buahnya yang begitu asam, langsung dicocol pakai sambal atau untuk rujakan. Sampai saat ini belum ada masyarakat yang ngeluh gitu. Tapi bener enak sih. Bener seger. Belum lanjut motongnya Mas Rizky ke sini ya. Nah, jadi saya coba sekali lagi untuk benar memastikan. Iya. Benar nggak rasanya? Apa kayak saya grogi di depan Ibu Alfia yang cantik ini kan? Saya juga nggak ngerti nih. Nah, saya coba lagi ya. Bahkan ada ya orang tua yang makan dodol ini ya, komunitas juga, dia guru sih sebenarnya, komunitas guru ya. Datang kemudian dia awalnya takut loh, takut gitu ditawarin, nggak mau asem katanya, saya udah nggak makan asem, punya lambung. Terus juga dia punya, iya maksudnya punya asam lambung yang tinggi lah gitu. Oh gitu, asam lambung. Iya, tapi setelah 1 bulan dia pulang, kemudian dia nge-WA ya ke saya, ngubungin saya ya. Iya, dia bilang, iya Bu, ini katanya bener Bu, aman katanya buat lambung saya. Bahkan saya ngerasa lebih enak setelah makan dodol mangrove ini katanya. Ini sih kalau saya rasa lebih kayak, kalau bisa diemu tuh kayak permen asam. Iya. Seger. Ya artinya cerita tadi bukan saya yang menceritakan kalau buah mangrove ini loh aman untuk lambung gitu. Tapi saya juga menceritakan pengalaman si bapak-bapak tadi yang dia cerita ke saya, dan akhirnya saya sampaikan lagi ke Mas Rizky. Jadi testimoni buat ke orang-orang yang masih ragu. Yang masih ragu, yang udah sepuh gitu. Nggak berani makan asam, tapi saya yakin asam untuk mangrove ini aman. Aman ya. Baik. Berarti satu toples kayak gini isinya berapa Bu maksimal? 250 gram. Oh berarti gram ya, bukan buah ya, bukan pieces gitu. Bukan pieces, bukan. Kita pakainya gram karena kadang-kadang kalau ya kayak gini, kalau Mas Rizky yang ngiris ada yang gede, ada yang kecil, makanya kita pakai yang berat gitu. Karena timbangan yang mengukur. Tapi masuk ya 250 atau ada lagi di atas 250 gram? Ada yang ukuran 500 gram ada. Iya, jadi kita pakai toples yang 500 gram juga ada. Kemasan 100 gram juga ada. Kita ngikutin pasar. Betul. Nah, baik. Ada contoh produknya yang sudah siap dipasarkan nggak nih Bu? Oh ada. Ada ya? Ada. Oke. Saya sudah siap. Nah ini Mas Rizky. Ini dodol mangrove Mang Oge. Nah, jadi saya lihatkan ke Sobat Gambut dan Mangrove semua nih. Nah, buat sobat semua yang penasaran hasil akhirnya yang siap dipasarkan, ini sudah ada nih, dodol mangrove Mang Oge. Nah, tadi saya lihat di tangan Ibu ada satu lagi nih Bu. Nah, apa bedanya nih Bu? Ini dodol mangrove ini saya kasih wijen. Karena anak-anak juga nggak terlalu suka yang asam banget. Nah, terus anak-anak juga suka wijen. Wijen. Ya, jadi ini biasanya lebih sering dikonsumsi anak-anak. Iya, karena di anak-anak lebih suka wijen. Wijen. Ya, untuk mengurangi sedikit rasa asamnya. Asam, ya. Tapi kalau buat saya sih baik-baik aja Bu, malah seger saya bilang. Iya sih, saya aja juga suka gitu. Kalau saya justru malah sering konsumsi buahnya langsung. Jadi malah nggak terlalu manis, muncul rasa asamnya. Iya betul. Gitu. Nah, kalau untuk harga sendiri Bu, yang dipasarkan sama Pokmas Kebaya nih untuk dodol Mang Oge ini berapa nih Bu? Kalau untuk harga biasanya kita kalau untuk jualnya itu harga jualnya 30. Tapi kalau untuk reseller kita pakai harga 25. Oh, baik. Nah, jadi sobat semua tadi sudah dijelaskan mulai pembuatan awalnya bagaimana, cara ngambil buahnya seperti apa, hingga pengolahan dan pengemasannya.
Nah, sekarang harganya tadi untuk reseller sekitar 25.000 dan untuk di umum itu harganya 30.000 ya, Bu. 30.000 yang 250 gram. 250 gram ya, seperti ini nih contohnya nih. Toplesnya 250 gram. Tapi ini mah harga yang cukup terjangkau lah ya, Iya. Bu. Dari proses tadi pembuatannya ya ampun, butuh tenaga, Betul. butuh usaha lebih. Apalagi kalau dilihat proses pencarian buahnya. Nah, terutama itu sob, proses pencarian bahan baku buahnya. Iya. Kata Bu Alfia tadi istilahnya lebih pagi daripada Kambing. kambing. Kemudian juga harus apa-apa posisi air laut pasang. Kita juga nggak bisa nyari nunggu sampai air itu surut. Enggak, karena Ya, sulit yang menyulitkan. Sulit, ya jalannya ketutup sama pasang aerob. Baik, oke. Baik Sobat Gambut dan Mangrove, tadi setelah kita melakukan obrolan yang menarik nih Bu ya, dan sedikit asik serta nyeleneh. Nah, sudah dijelaskan mulai dari bagaimana kondisi ekosistem mangrove di Desa Pantai Bahagia itu sendiri seperti apa sekarang. Lantas bahan-bahan Mang Oge sendiri dan khususnya dodol mangrove ini ya Bu. Iya. Itu seperti apa didapatkan, mudah atau tidak, dan proses pengolahannya hingga pengemasan. Nah, sampai secantik ini nih, itu ternyata butuh proses yang cukup panjang ya Bu ya. Iya, Dan ada usaha seperti itu. Nah, setelah ini Bu, harapan Ibu untuk Mang Oge, terus harapan Ibu juga untuk Desa Pantai Bahagia ke depan ini seperti apa Bu? Terima kasih Mas Rizky. Kalau harapan besar dari Mang Oge, satu, masyarakat Indonesia kenal Mang Oge, mangrove olahan Muara Gembong. Betul. Khususnya masyarakat Indonesia kenal apa itu mangrove. Sehingga pas kalau Mang Oge ikut pameran dan menjual produknya, nggak lagi CCM, cocot maricot gitu kan. Mereka masyarakat sudah tahu mangrove itu apa. Baik. Dan fungsinya apa, manfaatnya apa juga. Ya. Itu. Insya Allah ya Bu ya, karena sudah di On The Groove ini Ya, mudah-mudahan banyak yang menyaksikan, baik Sobat Gambut dan Mangrove ataupun orang-orang lain nih Bu. Betul. Sehingga tadi bisa bilang masyarakat secara luas mengenal produk olahan mangrove. Iya. Sehingga banyak nih diversifikasi. Tidak hanya produk olahan itu dari tanah lempung aja nih kayak padi, betul. terus buah-buahan biasa nih kayak mangga segala macam. Ternyata mangrove bisa diolah menjadi makanan yang bisa dibilang enak. Bisa jadi cemilan Bisa juga. jadi cemilan sehari-hari, nggak perlu takut ya Bu. Iya betul. Gitu. Nah baik Bu, mungkin obrolan kita sampai di sini dulu Bu. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berjumpa kembali nih di On The Groove, dan mudah-mudahan Ibu juga sehat selalu, saya doakan panjang umur, amin. Ya. Dan doakan saya juga Bu kesempatan untuk bisa ke kita saling mendoakan. Desa Pantai Bahagia ke Mang Oge nih, saya pengen melihat tunggu. proses secara keseluruhan. Iya, nah, tapi sebelum itu ada souvenir dari tim On The Groove seperti Terima itu. kasih. Nah, souvenirnya apa? Oke. Nah Bu, mohon diterima Bu. Oke, ini siap, souvenirnya. Mas Rizky. Terima kasih Mas Rizky. Boleh dan dibuka dulu Bu. BRGM. Makasih sama-sama. Iya. Nah, ini jadi ada kain sasirangan Bu. Nah, ini produk dari, kalau tadi Mang Oge dari mangrove, ini dari gambut. Oh iya. Terima kasih Mas Rizky. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan Terima kasih. cukup berkesan deh ya, Amin. Iya, pasti. Nah Bu, untuk itu mungkin kita bisa bersama-sama nih Bu menyerukan tagline BRGM. Iya, siap. Ya begitu. Baik ya Bu ya. Oke, baik. BRGM, Pulihkan gambut, hijaukan mangrove, tingkatkan kesejahteraan.